Sebuah kisah horor, kisah angker, akan kembali Mimin bawakan buat kalian semua, para penikmat kisah-kisah horor dimanapun berada. Salam horor buat kalian. Cerita kali ini dari akun Twitter @amaisan berjudul Kampung Pocong. Dari judulnya saja ketahuan kalau cerita ini penuh horor, seram, mistis, dan misteri yang bisa bikin bulu kuduk kalian merinding. Lalu bagaimana? Kalian masih berani menyimak? Kalau masih berani, baiklah. Selamat menyimak dan semoga kalian suka dan kalian terhibur. Mas, jangan lupa ya, tutup dan kunci pintu sama jendela sehabis maghrib, ucap sang punya kos. Siap bu, ucapku tegas. Baru kali ini aku tinggal di kosan selalu diingatkan untuk tutup dan kunci pintu juga jendela setiap habis maghrib. Mungkin karena daerah sekitar sini banyak maling. Tanpa aku pikir panjang sebenarnya, jadi aku jalankan saja hal itu setiap hari. Aku memang baru tinggal di daerah sini, karena pekerjaanku yang mengharuskan aku dinas keluar kota. Padahal tidak lama, hanya 3 bulan saja. Kosan ini damai, di kota tapi tidak di pinggir jalan. Kosan terdiri dari 2 lantai, namun lantai 2 hanya bisa dipakai untuk menjemur pakaian. Dan yang unik lagi, kosan ini dikelilingi pohon bambu dan pisang. Juga ada aliran sungai yang tidak begitu besar di bagian belakangnya. Bisa betah kayaknya aku tinggal di sini, ucapku. 2 minggu telah berlalu. Semakin hari pulangku semakin larut. Kerjaan semakin banyak sampai kos jam 11 malam. Aduh, panas sekali hari ini, keluhku. Kupegang slot kunci jendela. Aku buka dulu, biar ada angin masuk. Nanti juga sebelum tidur aku tutup lagi. Angin pun masuk. Dan aku ketiduran. Tolong, tolong. Suara lirih itu membangunkanku dari tidur. Namun ketika aku melihat sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Astaga, jendela belum ditutup. Ucapku agak panik sambil aku mengecek dompet, laptop, dan handphoneku. Dan aku segera menutup jendela. Aman, tidak ada maling, ucapku sambil ketawa. Dan aku melanjutkan untuk tidur, soalnya kamar kosan sudah terasa jauh lebih segar dari sebelumnya. Dan aku terbangun keesokan harinya dengan badan yang kurang enak. Mungkin masuk angin. Mas, kok mukanya pucat? Ucap teman kantorku. Iya nih, masuk angin kayaknya, ucapku sambil memijat-mijat kepala. Dan aku akhirnya izin pulang cepat karena semakin sore badan semakin berat dan kepala makin terasa pusing. Semakin gelap langit, semakin buram pandanganku. Pak, berhenti di sini, ucapku kepada Kang Ojek. Yakin di sini mas, ucap Kang Ojek. Iya pak, ini kosan saya, tegasku. Mas, ini kan kuburan, ucapnya tegas. Hah? Ucapku kaget. Lanjut jalan pak, masih 2 belokan lagi dari sini, ucapku bergegas sambil menepuk pundak Kang Ojek. Iya, memang untuk menuju arah kosan melewati pemakaman warga dulu, tidak begitu besar dan tidak begitu kecil. Tepat pukul 7 malam, aku sudah sampai di kosan. Sambil perlahan membuka pintu kos, aku berpikir ucapan Kang Ojek tadi. Mas, mukanya pucat sekali, ucap Kang Ojek sambil berkali-kali mengusap-usap hidungnya. Kenapa dia nutupin hidungnya ya, pikirku. Tidak lupa aku langsung menutup pintu rapat-rapat lalu menguncinya. Tidak sempat mandi, aku langsung tertidur. Kepalaku sangat-sangat berat sampai aku cek berkali-kali apa helm tukang ojek masih nempel di kepalaku. Tolong, tolong. Suara itu muncul dan membangunkanku lagi. Dengan seksama aku coba mendengarkan asal-usul suara itu. Ternyata lirih terdengar dari depan pintu kosan.
Pukul 1 malam. Siapa yang minta tolong sih? Keluhku. Tanpa pikir panjang, aku coba menengok melalui jendela dan tidak ada siapapun di sana. Aneh, apa ini trik pencurian yang baru ya? Pikirku. Aku berpikir seperti itu karena pasti ada cara orang lain untuk berbuat kejahatan di zaman modern ini. Aku teringat kalau aku belum mandi dan ganti baju sepulang kantor tadi, dan kepalaku sudah tidak begitu pusing. Aku teringat kalau aku belum mandi dan ganti baju sepulang kantor tadi, dan kepalaku sudah tidak begitu pusing. Udara kamar mandi terasa begitu panas padahal ventilasi jelas besar dan berlubang. Ah, percuma ini mandi juga, pasti bakal keringetan lagi, keluhku. Tidak sengaja aku melirik kaca di dalam kamar mandi dan aku terkejut melihat bayangan sesuatu. Tapi tidak begitu aku gubris, karena aku ingin segera kembali tidur, badanku masih terasa pegal-pegal. Tolong, Mas, tolong. Suara itu terdengar lagi. Namun kali ini agak sedikit berat dan nyaring di telinga. Apa sih ini? Mana aku lagi sampoan? Tiba-tiba sekujur tubuh merinding. Mau mencoba buka mata namun sedang dalam proses menyampo. Mas, kalau ini suara itu lirih terdengar dari balik pintu kamar mandi. Tolong saya. Segera aku bilas rambutku dan membuka pintu kamar mandi secepat mungkin. Namun, tetap tidak ada siapa-siapa. Ku coba tengok kanan kiri hanya ada horden yang bergerak perlahan. Dan bulu kuduku terbangun lagi. Dengan segera aku mengeringkan badan dan memakai pakaian. Waktu menunjukkan pukul 1:32 malam. Rasa kantukku hilang begitu saja. Aku teringat cerita temanku di tongkrongan. Di kampungku lagi ada teror pocong keliling, asli. Setiap jam 7 malam tidak ada yang berani keluar rumah. Takut juga aku, ucap temanku di tongkrongan 1 bulan lalu. Aku berpikir, masa iya ada hal-hal seperti itu? Ini kan beda kampung, jauh pula. Tidak mungkin juga ada hal-hal kayak gitu, pikirku. Ada. Seketika aku loncat dari lamunanku dan langsung mengambil posisi duduk melihat kanan kiri. Mas, tolong saya. Saya ada. Suara itu terdengar lagi dari balik pintu kos. Tidak aku gubris, aku tarik selimut menutupi seluruh tubuh dan mencoba untuk tidur. Mas, tolongin saya. Suara itu semakin nyaring dari luar selimutku. Badanku bergetar hebat, keringat bercucuran, mataku terpejam paksa sehingga aku ketiduran. Mas, bangun mas. Suara yang membangunkanku ini terdengar tidak asing. Mas, bangun, ucap ibu kos. Langsung aku bangun melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Dan segera melihat sosok ibu kos yang berdiri di depan pintu. Ini pintu nggak ditutup, ucapnya. Langsung segera ku jawab, saya tutup bu, bahkan saya kunci, ucapku tegas namun panik. Saya bangunin kamu karena pintu ini kebuka lebar. Saya bukan takut ada maling, tapi ada pok. Seketika ibu kos berhenti bicara. Ya sudah, nanti siang ke rumah saya, lanjutnya. Tapi bu, saya harus kerja, baru pulang paling cepat sehabis maghrib, ucapku. Ya sudah terserah kamu, ucapnya keras sambil menutup pintu kamar kosku. Aku bingung. Segera aku mandi dan bergegas ke kantor dengan beratus pertanyaan di kepala. Makin pucat aja kamu mas, ucap teman kantorku. Iya mas, mending istirahat saja mumpung lagi gak banyak pekerjaan, timpal teman kantorku yang lain. Iya, ini aku gak enak badan. Habis makan siang ini aku balik deh, ucapku lemas. Apa aku sekalian ke rumah ibu kos ya, pikirku. Permisi bu, sambil mengetuk pintu rumah ibu kos yang tidak jauh dari kosanku. Syukurlah kamu datang mas, ucap ibu kos setelah membuka pintu rumahnya. Rumahnya sangat sederhana sekali dengan nuansa Jawa yang lumayan kental. Duduk mas, ucapnya di ruang tengah. Mas ini bandel ya, kan sudah saya ingatkan,
untuk menutup pintu jendela ketika matahari terbenam. Ucapnya pelan. Bu, kemarin itu saya ingat sekali. Sebelum mandi saya tutup rapat semua pintu jendela, Bu. Ucapku tegas. Yakin sebelum kamu mandi? Tanyanya ragu. Saya yakin. Ketika menjawab, aku teringat sesuatu. Iya, aku ketiduran karena kepala saat itu berat sekali. Saya cuma buka jendela doang, Bu. Sedikit, timpalku agak gemetar. Aduh, kan sudah saya bilang. Ucapannya kesal. Tapi kan bukan pintu, Bu, timpalku. Kan sudah saya bilang, pintu dan jendela ditutup rapat, Mas. Ucapnya lemas. Iya, tapi kenapa, Bu? Maling. Toh barang-barang saya nggak ada yang hilang, timpalku. Bukan, tapi Mbah Ewok, bisiknya lirih. Ah, Mbah Ewok. Siapa itu? Tanyaku kaget. Saya sebenarnya nggak mau cerita ini ke Mas, tapi biar yang mendengarkan cerita ini tahu jalan ceritanya. Sepertinya memang harus saya ceritakan, ucap ibu kos. Panjang nggak, Bu? Timpalku. Lumayan. Mau saya ceritakan kejadian sekarang apa dari awal? Tanyanya. Mbah Ewok itu dukun. Dia sudah lama tinggal di sini. Ada yang bilang sudah ratusan tahun. Tapi saya nggak percaya. Soalnya dia kelihatan seperti pria paruh baya biasa, ucap ibu kos. Terus rumahnya di mana, Bu? Tanyaku. Kamu tahu kuburan sebelum kampung ini? Tanyanya. Kuburan? Tanyaku. Sempat teringat kemarin aku naik ojek dan berhenti di sana. Kuburan yang belakangnya hutan itu? Tanyaku. Iya, benar. Kamu sudah lihat kan? Tidak begitu jauh dari sini. Nah, rumahnya ada di hutan itu, ucapnya lirih. Kok ibu bisa tahu? Iya, dulu ibu, almarhum suami, dan warga pernah ke sana bersama-sama untuk menangkap Mbah Ewok yang sudah meresahkan warga desa semenjak dulu. Tapi, ucapnya sedih. Hah? Meresahkan? Tapi kenapa? Tanyaku penasaran. Saya ceritakan kronologisnya ya, Mas, biar Masnya tahu. Kamu tahu Kampung Pocong, Mas? Tanya ibu kos. Ah, Kampung Pocong? Tanyaku semakin heran. Iya, Kampung Pocong yang ada di salah satu gunung di daerah Jawa Tengah. Mbah Ewok berasal dari sana, ucapnya. Ibu tahu dari mana? Tanyaku. Jadi dulu di sini ada orang pintar juga. Namanya Abah Hedi. Abah Hedi itu orang baik, dia selalu bantu warga yang kena serangan gaib begitu, seperti kerasukan dan ketempelan. Suatu hari warga di sini sering didatangi pocong setiap malam. Beberapa warga seperti terhipnotis, berjalan keluar malam hari sambil mengikuti pocong itu ke arah kuburan dan masuk ke dalam hutan. Ada yang selamat dibantu Abah Hedi dan warga lainnya, tapi ada juga ya tidak, seperti suami saya. Hah? Suami ibu? Tanyaku kaget. Iya, suami saya tidak berhasil diselamatkan. Karena saat itu Abah Hedi pun sudah tiada, ucapnya sedih. Abah Hedi juga jadi korban? Tanyaku serius. Iya, Mas, demi melawan dia dan pasukan pocongnya. Aku hanya bisa melongo sambil melihat mata ibu kos yang mulai bergelimang air mata. Maaf, Bu, saya turut berduka cita. Tapi bisa ibu lanjutkan ceritanya? Tanyaku walau aku tahu ini tidak sopan. Iya, nggak apa-apa, Mas, saya paham. Aku mengangguk sambil sesekali merinding. Singkat cerita, aturan itu dibuat ketika Abah Hedi meninggal. Dan itu pesan Abah Hedi kepada warga pada perjumpaannya yang terakhir kali. Begitu pula asal-muasal Mbah Ewok adalah hasil penerawangan Abah Hedi. Setelah kepergian Abah Hedi, warga di sini semakin diganggu oleh pocongnya Mbah Ewok. Jadi hingga saat ini belum ada yang bisa ngalahkan Mbah Ewok. Sehingga teror ini masih berlanjut hingga sekarang. Saya pun kaget ketika pintu Mas kebuka, tapi Mas masih ada di dalam kosan. Ya kaget dan bersyukur juga sih, ucapnya sambil tersenyum. Ah, memangnya kenapa, Bu? Kan saya sudah bilang, biasanya yang lalai itu jadi korban. Mayat Mas pasti ditemukan di hutan-hutan dengan dibalut kafan, badan terkubur, namun kepala tidak,
ucapnya tegas. Jangan gitu dong Bu, kan saya takut, timpalku. Apalagi saya juga, timpalnya. Kenapa tidak lapor polisi saja Bu, ucapku. Polisi? Sudah Mas, tidak ada bukti kalau dia pelakunya. Sidik jari tidak ada. Pernah pun dijaga hampir sebulan penuh, polisinya sering kesurupan Mas. Jadi sekarang kita pasrah saja. Waduh, mana aku baru pindah ke sini, pakai ada kasus beginian pula. Zaman sekarang susah banget cari kerja. Ini tidak bisa dibiarkan. Baik Bu, terus saya harus bagaimana? Tanyaku. Saya juga nggak tahu. Saya malah yang mau bertanya, kok Mas bisa baik-baik saja? Lah, saya juga nggak tahu Bu. Saya saja ketiduran, ucapku sambil ketawa kecil. Kamu punya ilmu juga? Tanyanya. Ilmu? Ilmu apa maksudnya Bu? Tanyaku heran. Iya, ilmu gaib dan semacamnya, tegasnya. Ah, enggak Bu, itu mah kakek saya, ucapku. Iya, kakekku juga dulu terkenal di kampungnya. Ahli ilmu kanuragan dan suka membantu warga juga, persis seperti Abah Hedi. Tapi tidak diturunkan ke ayah. Ayah tidak mau punya ilmu begitu. Kebetulan ayah punya anak sulung juga, jadi tidak diwariskan. Tapi kakek punya satu murid. Om Fahmi, ucapku. Hah, apa Mas? Siapa itu? Tanya ibu kos. Enggak apa-apa Bu. Ya sudah Bu, saya izin pamit dulu. Masih mau istirahat, masih kurang enak badan, ucapku pamit. Ya, ingat, pintu dan jendela, ucapnya tegas. Siap Bu, celetukku. Halo, Om, posisimu di mana? Ucapku dalam telepon. Jadi Om Fahmi ini sahabatnya ayah, dekat sekali juga sama kakekku. Dia berguru sama kakek, mungkin hampir semua ilmu yang kakek punya diturunkan ke Om Fahmi. Halo, Alif. Ya, kenapa? Sapa Om Fahmi lembut. Gimana kabar Om? Sehat? Tanyaku. Alhamdulillah, sehat Liv. Kamu gimana? Bapak Ibu sehat? Tanyanya. Sehat Om, sehat semuanya, Alhamdulillah. Om, besok ada di rumah enggak? Alif mau mampir Om, tanyaku. Ada kok, habis asar Om sudah di rumah, jawabnya girang. Besok libur, aku mau mampir ke rumah Om Fahmi dan coba aku tanyakan tentang ini semua. Tapi aku harus bisa selamat melewati malam ini. Apa aku nginap di rumah ibu kos saja ya? Tapi jangan Ding, dia kan janda, pikirku. Ya sudah, aku tidak bakal tidur, tegasku dalam hati. Suara azan maghrib berkumandang dan aku langsung tutup rapat-rapat pintu serta jendela kamar kosku. Asli, aku baru sadar ternyata yang ngekos di sini itu cuma aku sendirian. Pantesan kok sepi sekali. Aku kira semuanya berangkat bepergian dan datang kemalaman, jadi aku tidak sempat berinteraksi dan lihat-lihat yang lain. Ternyata memang cuma aku saja. Aku sudah siapkan bekal buat nanti malam kalau aku kelaparan dan tidak mesti keluar rumah. Mas, sebentar, ucapku. Kali ini aku hafal suaranya. Iya, suara ibu kos. Tapi ngapain dia datang marip-marip begini? Kenapa Bu? Pas aku membuka gorden jendela, ternyata tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduk langsung berdiri tegak, perasaanku mulai tidak enak. Untung saja tadi aku tidak langsung membuka pintu. Halo, Om, tolong Halif Om. Dengan paniknya aku langsung menelpon Om Fahmi. Waalaikumsalam. Sudah, kamu gak usah panik, Om bantuin kamu dari sini, jangan tidur. Emang Om tahu kenapa? Tanyaku. Tahu, tadi sore pas kamu telepon Om merasakan energi yang tidak biasa dari sana. Seperti ada yang memata-matai kamu, bukan manusia, tapi jelas berbahaya, ucapnya lembut. Tapi jangan panik, usahakan terus terjaga ya sampai subuh nanti, ucapnya. Baik Om, Halif usahakan, ucapku.
Jangan usahakan, tapi harus. Kali ini ucapannya begitu tegas, seakan akan terjaga itu suatu kewajiban. Siap om. Terus ada yang harus Halif lakukan lagi om? Tanyaku. Jangan matikan lampu, ucapnya. Baik om, terima kasih ya om, ucapku pamit. Besok setelah matahari terbit, usahakan langsung ke rumah ya, jangan ditunda lagi, ucap om. Iya om, siap, balasku. Tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9 malam. Suasana sangat hening, seakan aku ada di dunia yang berbeda. Suara itu belum terdengar lagi. Namun, lampu kamar mulai berkedip-kedip seperti terjadi konslet. Dan lampu pun mati. Tiba-tiba terdengar suara hentakan. Suara hentakan itu terdengar dari arah pintu kosan seperti ada sesuatu yang besar yang ingin masuk. Mas, buka pintunya. Tidak, refleksku berteriak. Tiba-tiba hening dan lampu kembali menyala. Aku melirik jam dinding berharap waktu berputar cepat, tapi di sana baru menunjukkan pukul 9:15 malam. Baru 15 menit, keluhku. Tiba-tiba handphoneku bergetar dan ternyata panggilan dari Om Fahmi. Assalamualaikum Liv, Sherlock lokasimu sekarang, ucapnya. Waalaikumsalam. Siap om, segera, ucapku. Perjalanan lumayan panjang. Kemungkinan Om Fahmi sampai sini sekitar jam 12 malam. Aku merasa tidak enak sekali merepotkan beliau, tapi nyawaku juga dalam bahaya. Dan tidak lama kemudian lampu kembali mati. Mas, tolong. Kali ini suaranya jelas berbeda, agak berat dan serak. Iya, kali ini asalnya dari dalam kamar mandi. Mas, suara itu semakin kencang terdengar di telinga ini. Tidak mau. Aku tidak mau, timpalku. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Aku tidak percaya apa yang aku lihat. Ini pertama kalinya aku melihat sosok pocong. Jelas di depan mataku, bukan kaleng-kaleng. Badan terasa kaku dan mulut tidak bisa mengucap sepatah kata pun, aku cuma bisa diam. Mas, suaranya sangat berat, serak, mengintimidasi. Pandanganku mulai buram. Kepalaku pun mulai terasa berat. Pengen sekali aku memejamkan mataku, tapi pasti kebablasan. Antara ketiduran atau pingsan. Pocong itu tidak bergerak, masih berdiri di sana sambil menggoyangkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Aku masih berusaha untuk terjaga. Liv, Halif, bangun, ini Om Liv. Guncangan dan sapaan itu membangunkanku. Dan ternyata aku tidak terjaga. Sebentar, ini astaga. Astagfirullah Liv, bukan astaga, ucapnya lembut. Untung Om datang tepat waktu. Ya, aku bangun di gerbang kuburan. Om, kenapa Halif bisa ada di sini? Tanyaku. Tadi kamu jalan kok, tapi diiringi sama beberapa pocong dan satu pocong besar dengan mata merah, ucapnya pelan. Aku bingung, kepala masih sakit dan berat, badan juga lemas tidak karuan. Syukur Om datang tepat waktu. Dan kamu tidak dibawa sama mereka, ucapnya sambil menunjuk ke hutan. Kamu pasti bisa lihat yang gede itu, tunjuknya. Itu dia, salah satu yang paling kuat. Iya om, Halif lihat, ucapku gemetar. Ya sudah, sekarang kita balik dulu ke kosanmu, lalu berangkat ke rumah om. Banyak hal yang mau om bicarakan. Sudah jam 12 lewat, ucapnya tegas. Hah? Jam 12? Baik om, timpalku. Setelah membawa benda berharga dari kos, kita pun berangkat. Azan subuh berkumandang bertepatan dengan tibanya di rumah Om Fahmi. Kamu mandi dulu, sholat, terus temuin om di halaman belakang, ucapnya. Baik om, ucapku. Aku lupa kapan terakhir kali aku sholat. Mungkin ini jalanku untuk tobat. Setibanya di halaman belakang, Om Fahmi sudah menungguku di gazebo, duduk bersila menggunakan pakaian seperti kiai dan beliau melihatku sambil tersenyum. Sini Liv,
Duduk di sini, sapanya. Om, Tante Rere sama Lika masih pada tidur, tanyaku. Tante Rere adalah istri Om Fahmi dan Lika adalah anaknya. Cantik, dia di bawahku 1 tahun. Tipe-tipeku sih, tapi aku sudah menganggap seperti adik sendiri. Oh, mereka lagi main ke sepupu Om dari maghrib kemarin sampai minggu nanti, jawabnya. Liv, Om tidak bisa lakukan ini sendirian. Hah? Maksudnya gimana Om? Tanyaku penasaran. Iya, mungkin ini waktunya juga buat mengembalikan ilmu kakekmu kepada jalurnya, kepada pemiliknya, kepada keturunannya, ucapnya tenang. Tapi Halif tidak ngerti apa-apa Om, jawabku. Coba, sini tangan kanannya. Om kasih tahu apa yang sebenarnya kamu punya. Tiba-tiba tangan terasa hangat. Mataku otomatis terpejam dan muncul cahaya hijau terang, semakin terang dan... Apa itu Om? Tanyaku. Apa yang kamu lihat? Cambuk, selendang hijau, dan kakek, jawabku. Bagus, ucapnya. Mulai detik ini hingga minggu sore Om bakal banyak ajarin kamu apa yang kakekmu pernah ajarkan ke Om, ucapnya. Ini ilmu dari leluhurmu, pasti cepat kamu belajar dan menguasainya. Kita harus selamatkan warga kampung sana, ucapnya tegas. Kita sebagai orang yang mampu dan bisa punya tugas untuk membantu, ucapnya. Jangan takut. Adzan asar berkumandang, sudah minggu sore. Aku dan Om Fahmi bergegas balik ke kosan, tidak lupa aku menyapa Tante dan juga Lika. Mas Halif, sapa Lika. Ih, Lika baru datang kok Mas Halif udah mau pergi, ucapnya manja. Mas besok kerja Lika, nanti juga main kesini lagi kok, jawabku. Ah, Mas Halif mah PHP, timpalnya. Ah, ya udah, Mas Halif berangkat. Ini sama papah kok, pinjem dulu ya papahnya, ucapku bercanda. Di perjalanan. Buset Om, kebut banget bawa motornya, ucapku. Pas kan, sebelum maghrib sudah sampai, ucap Om Fahmi. Iya juga. Tadi siang kita usahakan bisa sampai kosan sebelum maghrib, biar kita bisa maghriban di kosan. Pukul 5:45 sore. Om, bentar lagi azan, ucapku. Iya, ini Om mau wudhu. Habis itu kamu juga ya Liv, ucapnya. Nggak mandi aja Om, timpalku. Ya, boleh. Tapi sebelum azan udah selesai ya mandinya, ucapnya. Iya, ya udah, wudhu aja deh, jawabku cengengesan. Azan maghrib tiba. Yuk Liv, kita berangkat, sapa Om sambil beranjak dari silanya. Hah? Berangkat kemana Om? Tanyaku. Rumah siapa tuh yang kamu ceritakan kemarin? Tanyanya. Rumah Mbah Ewok, tanyaku. Iya, ucapnya lembut. Yakin Om? Kan kemarin rencananya kita mau tungguin saja, ucapku. Kalau nunggu yang datang cuma peliharaannya saja dan tidak bakalan habis-habis, ucapnya sambil beranjak membuka pintu kosan. Ayo, bismillah, ucapnya keluar kamar. Tungguin Halif Om. Jalan kaki nih Om, tanyaku. Iya, biar pas nyampe rumahnya jam 12-an, jawabnya. Kan deket Om, cuma 2 belokan doang dari sini, ucapku. Sudah, jalan, nurut sama Om, bujuknya. Baik Om, keluhku. Sebelum masuk gerbang makam, nanti baca bismillah dulu sama doa yang sudah Om ajarkan kemarin ya, ucapnya. Ya Om, bismillah. Aku tidak berani melihat ke depan. Aku selalu menunduk, melihat ke belakang kaki Om Fahmi. Aku tidak mau melihat yang macam-macam, ini juga di belakang aku seperti ada yang mengikuti. Kok dari tadi aku tidak lihat batu nisan? Kan aku sudah masuk ke gerbang kuburan. Om, tidak nyasar kan Om? Tanyaku takut. Enggak, kita sudah masuk ke alamnya, jawabnya. Hah? Gimana Om? Tanyaku kaget. Makanya, jangan nunduk terus, timpalnya. Cahaya bulan menyinari jalan yang semakin gelap. Otomatis aku ambil handphone untuk menyalakan senter. Tidak ada sinyal sama sekali kanan kiri hutan bambu. Om, ini di mana? Tanyaku. Ini alam gaib yang diciptakan Mbah Ewok. Makanya Om bilang,
kita akan sampai jam 12-an. Boleh lihat kanan kiri, tapi jangan kabur. Ya kaget mah masih boleh, canda Om Fahmi. Iya, semenjak aku sudah tidak menunduk, aku melihat kanan kiri dan banyak bayangan hitam berkelebat. Anehnya aku tidak takut, padahal aku tidak tahu itu apa. Tahan sedikit, sebentar lagi kita akan sampai. Aku merasakan ada perbedaan suhu, vibe atau apalah itu. Dari tempat yang gelap tadi sekarang jauh lebih dingin. Tidak begitu jauh di depan sudah terlihat rumah kayu yang sudah bobrok, seperti kandang sapi dengan obit di kedua sisi depannya. Itu rumahnya ya? Tanyaku. Iya, berhenti di sini dulu, sebentar, jangan gegabah. Baca doa yang kemarin Om ajarkan ke kamu buat lihat pagar gaib, ucap Om Fahmi. Siap Om. Om Fahmi langsung duduk bersila dan aku juga langsung mengikuti di belakangnya. Aku coba pejamkan mata dan membaca doanya. Bismillah. Om, mending kita pulang saja yuk Om, ajakku. Kenapa? Sudah lihat yang sesungguhnya ya? Tanya Om. Ketika aku membaca doanya dan membuka mata, rumahnya memang tidak berubah. Tapi sekarang rumah itu dikelilingi oleh ratusan, mungkin ribuan pocong. Coba kamu tanya dalam hati, kamu takut apa kasihan? Tanya Om Fahmi. Dua-duanya Om, jawabku sigap. Tidak usah takut, kamu punya Allah, dan sekarang ilmu kakek juga kamu sudah ada. Tidak usah khawatir, Om backup, ucapnya. Hah? Maksudnya backup gimana Om? Tanyaku. Iya, Om bantu kamu dari belakang, ucapnya. Hah? Jadi Halif maju sendirian nih Om? Tanyaku kaget. Enggak sendiri kok, ucapnya. Tiba-tiba di kananku muncul sosok macan putih dengan ukuran seperti mobil Pajero dan sesosok anak muda dengan tombak di tangannya. Nanti kamu dibantu kawan-kawan Om. Kali ini Om menjentikkan jarinya ke langit dan ketika itu pula muncul burung seperti elang berwarna hijau. Kamu siap Liv? Tanya Om. Hah? Siap gimana Om? Doakan kakekmu dan lakukan seperti apa yang kemarin Om ajarkan. Lalu aku mengucap doa sambil kuucap nama kakek. Kek, bantuin Halif ya. Ya Allah, tolong sampaikan pesan ini ke kakek. Halif mau pinjem selindangnya sama cambuknya. Bismillah. Om, Halif, siap, ucapku. Alhamdulillah, kamu fokus untuk masuk ke dalam rumahnya ya Liv. Macan, elang, dan anak muda itu sudah duluan menggempur di area depan. Aku berusaha untuk mencari celah masuk tanpa harus baku hantam sedikit pun. Om Fahmi fokus duduk sila di belakang. Aku harus terus maju. Cambuk ini gerak sendiri, mengelilingiku menghantam pocong yang mendekat. Kali ini di depanku ada 3 pocong sepertinya beda dari yang lain. Kafannya merah darah, begitu pula dengan matanya. Aku takut, tapi sudah kepalang tanggung. Beberapa langkah lagi sudah sampai depan rumah Mbah Ewok. Tatapan mereka bikin aku berhenti melangkah. Sambil zikir, aku mikir harus kayak gimana. Seperti maju kena, mundur kena. Aku coba untuk menengok ke belakang dan Om Fahmi pun masih kusuk dalam silanya. Oke, bismillah saja, aku maju. Pas aku menengok, salah satu dari mereka terbang maju mendekat. Tapi cambuk itu bergerak otomatis dan langsung menghalau pocong itu satu persatu. Langsung aku lari menuju pintu rumah Mbak Ewok. Aku dobrak pintu itu memakai bahuku. Hah? Om Fahmi? Di depan terlihat sosok Om Fahmi tertusuk keris hingga menembus punggungnya. Posisinya beliau sedang menduduki badan seseorang dengan baju hitam namun tanpa kepala. Halif, cepat kejar. Kepala Mbah Ewok kabur lewat pintu belakang. Tapi Om, ucapku panik. Tenang, Om baik-baik saja, ucapnya senyum. Walau tidak bersimbah darah, tapi tetap melihat Om Fahmi ketusuk badannya, aku gemetar. Halif, jangan bengong, cepat, ucapnya tegas. Tanpa Fafifu lagi, aku lari ke belakang. Aku lihat banyak sekali kain kafan digantung di ruang belakang. Banyak juga keris berdiri, sesajen, kepala hewan, dan taburan bunga. Tapi aku langsung skip, lari ke arah pintu belakang dan keluar.
Aku mengikuti jejak tetesan darah yang ada di tanah dan berujung pada sebuah gua. Baru sampai gerbangnya saja sudah bikin sesak nafas. Udara semakin dingin di luar, semakin sesak. Aku coba lihat kanan kiri dan belakang. Sepertinya aman, tidak ada sosok pocong yang mengikuti. Aku harus masuk dan tidak boleh menyia-nyiakan perjuangan Om Fahmi sejauh ini. Duh, Om Fahmi aman tidak ya? Pikirku sambil perlahan masuk goa. Semakin masuk goa, semakin dingin udaranya, semakin gelap. Cahaya dari flashlight handphone juga tidak begitu berpengaruh. Aku cuma bisa melihat tetesan darah di bawah sebagai jejak, tapi tidak bisa lihat pandangan jauh di depan. Perlahan aku jalan mengikuti darah yang ada di tanah. Aku coba untuk senter ke depan dan gelap sekali, seperti tidak kelihatan ujungnya di mana. Bulu kuduk tiba-tiba merinding mendengar seperti hembusan nafas di tiap kanan kiri dinding goa. Iya, aku coba lihat ada apa di sana, pengen teriak, tapi aku tidak bisa. Cuma bisa melihat sosok banyak pocong menempel di dinding goa. Mereka diam, tidak berkutik. Aku tidak boleh mengeluarkan suara sedikit pun. Aku harus tenang, ucapku dalam hati. Perlahan aku maju dan melihat tetesan darah yang jatuh dari langit-langit goa. Astagfirullah, ucapku dalam hati. Aku lihat di atas ada sosok kepala sedang berputar. Sambil entah membaca apa, mungkin mantra, tapi saking cepat aku tidak tahu apa yang dia ucapkan. Kepala itu mulai berteriak dan aku juga ikut berteriak. Dengan otomatis mengambil posisi kuda-kuda yang sudah diajarkan oleh Om Fahmi kemarin. Dan coba mengeluarkan selendang hijau dengan doa yang sudah diajarkan juga. Ya Allah, izinkanlah. Selendang itu muncul di telapak tanganku dan langsung mengunci kepala di atas sana. Kepala itu diam, dililit selendang hijau dan jatuh ke bawah. Terus, ini bagaimana? Mesti aku bawa balik ke Om Fahmi, tanyaku dalam hati. Dan tiba-tiba aku kepikiran pocong yang ada di dinding goa. Aku punya firasat buruk, ucapku pelan. Kepala yang dililit selendang itu aku angkat perlahan, agak sedikit jijik. Tapi syukurnya darah sudah tidak menetes lagi. Aku coba perlahan balik badan untuk menuju pintu keluar goa. Kan, apa aku bilang juga, keluhku. Iya, benar saja. Pocong itu pada bangkit dan berjejer seperti upacara. Ah, aku kan masih ada cambuk. Bismillah. Cambuknya tidak keluar. Bismillah, bismillah. Cambuknya tidak keluar-keluar. Dan aku hanya bisa terdiam terpaku, tangan kiri mendekap kepala Mbah Ewok, tangan kanan seperti mengemis. Aku ketakutan setakut-takutnya. Aku ingat pesan Om Fahmi, takut itu sama Allah, bukan sama setan. Ya memang. Tapi kalau posisinya begini, bagaimana? Aku tidak tahu mau gimana lagi, akhirnya aku ambil posisi sila, lalu berzikir seperti apa yang dilakukan Om Fahmi. Panas, panas. Kepala Mbah Ewok yang ada di pangkuanku juga bergerak, tapi tidak mengeluarkan suara. Dan akhirnya satu persatu pocong yang sedang upacara itu berubah menjadi cahaya merah, lalu menghilang. Dan aku bergegas keluar dari dalam goa, untuk sesegera mungkin bertemu Om Fahmi. Tidak terasa aku berlari dan sampai di pintu belakang rumah Mbah Ewok. Keris-keris yang tadinya berdiri sekarang sudah pada rebahan. Pegel kayaknya. Dengan cepat menuju ruang di mana Om Fahmi berada. Om, Halif sudah dapat kepalanya, ucapku sedikit teriak. Aku lihat Om Fahmi sedang bersila dengan bajunya yang sudah diikat untuk menutupi bekas tusukan kerisnya. Om gak apa-apa, tanyaku khawatir. Tidak apa-apa. Biasa ini Mahlif, ucap Om dengan santai. Mana kepalanya? Taruh sini, ucapnya. Badan Mbah Ewok sudah terlilit kain warna putih dengan banyak bertuliskan tulisan dengan huruf Arab. Badannya lurus, kaku dan pucat. Kepala yang terlilit selendang hijau kini sudah dipegang Om Fahmi dan beliau langsung memejamkan mata sambil membaca doa. Ditaruhlah kepala itu di atas dada Mbah Ewok. Allahu Akbar, teriak Om Fahmi. Seketika badan itu berubah menjadi abu, persis seperti abu gosok hasil pembakaran kayu yang cukup lama. Alhamdulillah, ucap Om Fahmi.
dan aku masih bengong. "Kok bisa jadi abu, Om?" tanyaku. "Kan dia sudah bukan manusia seutuhnya, Liv," jawab Om Fahmi sambil melepas ikatan bajunya. "Dan tidak ada bekas luka tusukan sama sekali." "Lah, bukannya tadi ketusuk keris, Om, sampai tembus ke belakang?" tanyaku kaget. "Alhamdulillah, berarti Allah masih sayang sama Om," ucapnya lembut. "Yuk, bentar lagi subuh. Jangan sampai kita telat sholat subuh gara-gara hal beginian," ajak Om Fahmi. "Tapi Om, ini gimana?" "Tinggalin saja," ucapku. "Iya, urusan kita sudah selesai," ucapnya. "Siap Om," ucapku sambil menjulurkan, mencoba membantu Om Fahmi berdiri. Kita bergegas keluar rumah dan berjalan menyusuri hutan. "Lah, kok?" ucapku kaget. Tidak sampai 5 menit berjalan, aku sudah lihat batu nisan berjejer di depan mata. Aku tidak mau tanya lagi ketika melihat Om Fahmi tersenyum. "Ya iya, alam gaib, iya," ucapku dalam hati. Sesampainya di gerbang makam, azan subuh sudah berkumandang. Dengan segera kita kembali ke kosan. "Hari ini kerja kan?" tanya Om Fahmi. "Enggak dulu Om," jawabku. "Ya sudah, Om pamit ya. Sisanya kita berkabar lewat telepon saja. Om juga mesti kerja ini," ucapnya. "Siap Om, makasih ya Om," ucapku. "Santai, tugas bersama. Next, bantuin Om lagi ya," ucapnya. "Siap Om," balasku. "Santai, kan tadi pas sholat subuh sudah bersih-bersih badan," ucapnya. "Iya Om," timpalku. "Oke deh, Om pamit ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Alhamdulillah. Terus sekarang aku harus kayak gimana? Aku harus siap-siap berangkat kerja lagi. Senin pasti sibuk sekali ini." "Mas, kok pintu tidak ditutup lagi dari semalam?" Tiba-tiba terdengar suara ibu kos. Ibu, nggak apa-apa Bu, sudah aman sekarang." "Tahu dari mana kamu?" "Pulang saya kerja, saya nanti mampir ke rumah ibu untuk cerita semuanya ya Bu," ucapku. Alhamdulillah, kerjaan tidak banyak, dan aku bisa tidur di musola dari duhur sampai pulang kantor. Tenang, aku sudah izin sama atasan. Kerjaan juga sudah selesai kok. "Assalamualaikum Bu, ini Halif." "Masuk Mas." Dan di situ aku cerita semuanya kepada ibu kos sambil melihat wajah ibu kos yang kaget. Akhirnya ibu kos melapor ke Pak RT. Pak RT mengumpulkan warga dan mengecek ke dalam hutan, lalu melapor polisi untuk membantu merapikan semuanya. Dan sosok Mbah Ewok sudah tiada, menjadi abu. Begitu pula dengan pasukan pocongnya.